Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Ada yang lagi flu? Tidak ada. Yang lagi batuk? Tidak ada ya. Semoga kita tetap dalam pembelajaran ini dalam keadaan sehat, walaupun dengan masa pandemi kita bisa menjaga kesehatan. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya ada yang mimpin doa untuk pembelajarannya. Silakan. Saya, Bu. Ya. Alhamdulillah sebelum kita belajar doa yang paling kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Alhamdulillah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil angkat tangan. Aisyah Khofifah Amini. Hadir, Bu. Iya. Nur Sabrina. Hadir, Bu. Hadir. Qurratu Ain Syarifah. Hadir, Bu. Hadir ya. Resia India. Hadir, Bu. Safira Hidayanti. Hadir, Bu. Hadir. Almalisa Duyastutip. Hadir, Bu. Rahma Ramadhani. Hadir, Bu. Iya, hadir semua ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini semoga kita dalam keadaan sehat terus sehingga dapat melaksanakan pembelajaran. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, di sini Ibu akan memperkenalkan identitas Ibu, yaitu di sini Ibu sebagai mahasiswi PDG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan saat ini Ibu sedang melaksanakan ujian kinerja dalam pembelajaran. Baik. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, sebagai wujud nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Yang Ibu akan jelaskan dulu tujuannya, di mana tujuannya kalian nanti diharapkan mampu dapat menyebutkan pengertian apa itu mengatur posisi pasien di atas tempat tidur atau positioning klien. Kemudian tujuan yang kedua, nanti diharapkan kalian mampu dapat menyebutkan tujuan dari mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Tujuan selanjutnya adalah kalian dapat atau peserta didik dapat menyebutkan teknis-teknis bagaimana cara mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Tujuan selanjutnya kalian dapat mendemonstrasikan bagaimana cara mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan saat ini. Paham semuanya? Paham ya. Dari pembelajaran ini nanti Ibu akan mengambil penilaian. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah penilaian di bagian sikap, kemudian penilaian di bagian pengetahuan, dan penilaian di bagian keterampilan. Ini adalah penilaian dari pembelajaran yang akan kita laksanakan saat ini. Semangat semuanya? Semangat. Baik. Untuk pembelajaran ini, sebelum pembelajaran ini, masih ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa? Masih ingat, Bu. Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, belajar tentang apa? Kebutuhan mobilitas, Bu. Kebutuhan mobilitas. Ya, oke. Kemarin kita belajar tentang kebutuhan mobilitas. Saat ini kita akan belajar tentang mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Sudah ada yang membaca materi yang Ibu sudah kirimkan? Sudah, Bu. Sudah ya. Kira-kira apa tuh tujuan dari mengatur posisi pasien di atas tempat tidur? Saya, Bu. Iya. Mengurangi komplikasi akibat mobilitas. Iya, bagus. Sebelumnya kita simak yuk video yang Ibu sudah siapkan untuk pembelajaran kali ini. Ya, ini adalah videonya. Oke, posisi yang pertama adalah posisi flow layer ya teman-teman ya. Posisi flow layer ini ada 2, yaitu posisi high flow layer dan posisi semi flow layer atau low flow layer. Nah, fungsinya adalah di sini untuk
membantu pernafasan pasien ya, untuk mengoptimalkan ventilasi pasien. Biasanya pada pasien yang sesak nafas, karena pada posisi, terutama pada posisi high fowler, itu diafragmanya akan dipengaruhi gravitasi sehingga ekspansi dari paru itu lebih maksimal ya teman-teman ya. Nah, ini posisi pertama, kita posisi high fowler dulu. Posisi high fowler seperti yang bisa dilihat, ini adalah pasien bersandar atau duduk tegak sekitar 90 derajat ya teman-teman ya. Fungsinya seperti tadi, yaitu untuk memaksimalkan ventilasi pada pasien. Nah, oke rekan-rekan, selanjutnya adalah posisi semi fowler atau low fowler, yaitu posisinya kepala dan batang tubuh pasien, bukan cuma kepala ya, kepala dan batang tubuhnya itu dinaikkan sekitar 15 sampai 45 derajat. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sudutnya itu adalah 45 derajat. Fungsinya itu berguna pada pasien yang sesak nafas, gangguan neurologis, juga pada pasien dengan gangguan jantung, dan sangat optimal pada pemasangan NGT. Nah, selanjutnya teman-teman adalah posisi ortopenik atau posisi tripod ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu pasien yang mengalami sesak nafas. Biasanya pasien-pasien asma bronkial tuh yang susah sekali untuk bernafas, yang tidak nyaman pernafasannya, sudah dikasih semi fowler atau fowler nggak mempan, bisa dikasih posisi ini, yaitu posisi ini pasien duduk, lalu kita kasih bantal, bisa pakai meja, bagusnya tuh ada meja kecil, taruh bantal di atas, pasien tidur seperti ini di atas bantal atau tengkurap seperti ini di atas ya teman-teman ya, seperti gambar berikut. Ini sangat bermanfaat pada pasien yang mengalami hipotensi karena dapat meningkatkan pengembalian darah vena. Lalu terakhir adalah posisi reverse Trendelenburg, yaitu kebalikan dari posisi Trendelenburg tadi ya teman-teman ya, seperti gambar ini. Jadi kepalanya lebih tinggi daripada kaki pasien. Posisi ini sering menjadi posisi pilihan untuk pasien dengan masalah gastrointestinal karena dapat membantu meminimalkan esophageal reflux. Sekian video kita untuk kali ini, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Ya, dari video yang kita tayangkan, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Silakan. Saya Bu Risha. Ya. Kita dapat mengetahui tujuan mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Ya, tujuan. Ada lagi? Selain Caca, siapa lagi yang bisa memberikan tanggapan? Saya Bu Ain. Kita dapat mengetahui cara mengatur tempat tidur yang spesial. Ya, itulah dari video kita dapat mengetahui tujuan, kemudian dapat mengetahui teknik-teknik bagaimana cara mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Baik, untuk mengetahui pemahaman kalian, Ibu akan memberikan satu soal ya sebagai pretest yang nanti kalian akan mengerjakan secara individu ya. Nah, soal itu nanti kalian akan mengerjakan selama 5 menit dalam pengerjaannya. Sudah siap? Siap. Siap ya, Ibu akan bagikan soalnya untuk pengerjaan kalian. Dikerjakan secara individu dengan waktu 5 menit. Silakan untuk dikerjakan soalnya. Jangan lupa di situ ada petunjuk dalam mengerjakannya, dibaca terlebih dahulu, ditulis, diisi identitasnya, kelasnya. Oke, kalian sudah mengerjakan satu pretest dari soal yang Ibu berikan secara individu. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengatur pasien di atas tempat tidur. Ya, sudah siap semuanya? Masih semangat ya? Masih oke. Diperhatikan demonstrasi yang Ibu akan berikan contoh, nanti kalian akan mengerjakan satu kasus dari tiap kelompok ya. Di sini Ibu akan mencontohkan tentang posisi semi fowler atau setengah duduk. Pasien di sini adalah sedang mengalami sesak nafas. Jadi kita akan membantu dalam mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan benar dengan Ibu Vira. Ya, betul. Iya, di sini saya akan membantu Ibu dalam mengatur posisi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Su. Bersedia ya. Untuk yang pertama, kita atur berikan kenyamanan pada pasien ya, dan kita sudah memberikan tujuan dari menjelaskan kepada pasien ya. Ibu, bisa saya bantu untuk duduk? Ya, kita bantu untuk duduk. Kemudian jika tempat tidur bisa dinaikkan, kita bisa mengatur dari posisi tempat tidurnya. Bisa Ibu agak mundur sebentar. Ya, ini adalah posisi semi fowler atau setengah duduk untuk pasien sesak nafas. Ya, bagaimana Ibu nyaman dengan posisi seperti ini? Nyaman, Su.
nyaman ya. Pastikan posisi pasien senyaman mungkin dengan kondisinya. Ya, ini adalah yang Ibu bisa contohkan untuk demonstrasi materi mengatur posisi pasien tempat tidur. Paham semuanya? Paham. Sudah siap dengan tugas yang akan Ibu berikan? Siap, Bu. Ya. Ya, selanjutnya Ibu minta kalian untuk membentuk satu kelompok, di mana nanti kelompoknya kalian tentukan siapa ketuanya dan anggotanya untuk mengerjakan soal KPD secara berkelompok. Sudah siap? Siap. Ya, silakan untuk membentuk kelompok. Untuk waktunya, Ibu beri waktu selama 10 menit. Nanti kalian akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan dari tugas yang Ibu berikan. Ya, sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Ya, waktunya sudah habis. Untuk kelompok di sini sudah habis. Kalian siap untuk mempresentasikan? Siap untuk mendemonstrasikan? Siap, Bu. Masih semangat ya? Masih semangat. Baik. Untuk selanjutnya kita akan lihat presentasi dari kelompok 1 terlebih dahulu atau secara acak? Kelompok 1 ya, silakan. Siapa yang akan mempresentasikan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama di kelompok 1. Di sini saya sebagai Nurul Syarifah untuk membaca presentasi. Saya Aisyah Hafifah yang akan melakukan demonstrasi. Saya yang akan menjadi pasien. Baik. Kita mulai untuk presentasi kelompok pertama. Oke, dari kasus di atas kita dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengatur posisi pasien adalah dengan semi fowler yang tujuannya untuk mengurangi sesak nafas dan perasaan senang kepada pasien. Berikut langkah-langkah untuk melakukan semi fowler, itu adalah persiapan alat atau prainteraksi, ada selimut, bantal, dan penahan kaki. Baik, selanjutnya akan melakukan demonstrasi kepada rekan Aisyah dan Clara. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Sister Aisyah. Pada pagi hari ini, apakah betul ini Ibu Rara? Saya akan melakukan penelitian pada kepala Ibu karena Ibu kemarin mengalami sesak nafas. Tujuannya itu untuk memberikan rasa nyaman kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Pertama yang dilakukan cuci tangan dan memakai masker. Baringkan pasien terlentang mendatar di tengah tempat tidur dan atur ketinggian tempat tidur dengan elevasi kepala 30-60 derajat. Saya bantu ini ya. Posisi semi forward itu derajatnya 90 derajat. Apakah Ibu sudah terasa nyaman? Sudah. Baik, terima kasih. Sekian demonstrasinya saya hari ini. Ya, kita beri aku kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 ada yang memberikan tanggapan untuk kelompok 2 dan kelompok 3?
didemonstrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan saya Nur Sabrina yang ingin membacakan presentasi pada kasus kedua. Dan saya akan yang mendemonstrasikan. Dan saya akan menjadi bukti yang akan memberi saksian. Baik, kasus yang terdapat pada kelompok kami yaitu seorang perempuan berusia 45 tahun datang ke rumah sakit mengeluh tindak dapat BAB sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan didapat perut klien teraba keras dan kembung. Oleh dokter, klien mendapatkan resep obat yang harus dimasukkan melalui dubur. Melihat kondisi klien tersebut, apakah seharusnya dilakukan oleh seorang asisten perawat pada kasus di atas? Fase terminasi, beri reinformation kepada pasien, kaji evaluasi respon. Klien menyampaikan rencana tindak lanjut dengan pasien membuat kontrak yang akan datang, yaitu ada waktu, tempat, topik mengakhiri kegiatan. Berikut ada contoh gambar posisi SIMS pada pasien. Selanjutnya akan didemonstrasikan oleh kelompok kami dengan Rahma dan Almalisa. Baiklah, saya di sini akan mendemonstrasikan posisi yang tepat pada posisi SIM. Pertama, tutup lutut. Kemudian, taruh tangan di atas dada. Setelah itu, bantu pasien untuk memiringkan badan. Kemudian saya bantu ya Bu. Kemudian, beri sanggahan pada kaki serta tangan pada pasien. Jangan lupa tutupi tubuh pasien dengan selimut. Dan seperti inilah posisi SIMS pada pemberian obat melalui dubur. Sekian dari demonstrasi saya. Terima kasih. Untuk kelompok 2 kita beri aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Di sini silakan. Ini adalah demonstrasi dari kelompok 2 untuk posisi SIM ya. Ya, dari kelompok 2 ada yang memberikan tanggapan? Saya Ibu Safira. Ya, silakan Safira. Apakah posisi SIM hanya diperbolehkan kiri kanan? Ibu ingin menjawab, tidak, posisi SIMS boleh menghadap ke kanan dan ke kiri sesuai dengan kenyamanan pada pasien. Ya, bagaimana Safira, paham? Paham ya, oke, silakan kembali ke tempat untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya. Selanjutnya kita akan lihat demonstrasi dan presentasi dari kelompok 3. Sudah siap kelompok 3? Siap. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Natasha Salsabila sebagai pembaca materi. Saya Risha Andia yang akan melakukan demonstrasi sebagai perawat. Dan saya sebagai Safira yang akan menjadi pasien pada demonstrasi kali ini. Ada sebuah kasus di mana seorang wanita berusia 32 tahun setelah melahirkan anak kedua 5 hari yang lalu mengatakan masih terasa nyeri di daerah perineumnya. Diinstruksikan untuk dilakukan perawatan kurva hygiene. Melihat kondisi klien di atas, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang asisten perawat pada tindakan di atas, pada kasus di atas? Analisis kasus. Dari kasus di atas, posisi yang tepat pada tindakan membersihkan perineum adalah dosa recumbens, yaitu sikap pasien dalam posisi terlentang dan dengan kedua kaki ditekuk, sedikit direnggangkan, dan kedua telapak kaki menampak pada kasur atau tempat tidur. Alat-alat yang dibutuhkan ada bantal, pelak, dan selimut. Selanjutnya ada langkah-langkahnya, yaitu fase interaksi. Mempersiapkan alat ada bantal, pelak, dan selimut.
Selanjutnya ada verifikasi data, mengecek kebenaran pasien. Yang ketiga ada fase kerja, menjelaskan prosedur yang akan dilakukan, mencuci tangan, pasien dengan keadaan berbaring terlentang di tempat tidur, tepuk lutut dan dihenggangkan. Selanjutnya ada pasang selimut. Terakhir ada fase terminasi, yaitu beri reinforcement pada pasien kaji evaluasi respon. Klien menyampaikan rencana tindak lanjut dengan pasien, membuat kontak yang akan datang, yaitu waktu, tempat, dan topik mengakhiri kegiatan. Di sini ada gambar contoh posisi dosa rekumben. Untuk lebih lanjutnya akan didemonstrasikan oleh perwakilan kelompok saya. Kepada dipersilakan. Selamat pagi, apa benar ini dengan Ibu Samira? Pagi, benar, saya dengan Ibu Samira. Saya Sister Rasya yang akan membantu Ibu untuk mengatur posisi dengan nyaman dalam membersihkan venue. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik, saya izin untuk mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Cuci tangan dan pasang masker. Bantu pasien untuk menempuh kedua kaki yang dimulai dari kaki yang terjauh dan dilanjutkan dengan kaki sebelahnya. Maaf Ibu, bisa di depannya, saya bantu ya Bu. Kedua kaki diregangkan sedikit dan pasang selimut. Posisikan pasien dengan senyaman mungkin. Ini adalah posisi dosa rekumben, di mana posisi yang tepat dalam tindakan membersihkan venue. Sekian demonstrasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, kita silakan untuk kelompok 3. Iya, terima kasih untuk kelompok 3 demonstrasinya. Dari demonstrasi yang diberikan kelompok 3, ada yang memberikan tanggapan? Iya, silakan Rara. Untuk kelompok 3, saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan muka ini? Iya, silakan. Saya perwakilan kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Cara membersihkan muka itu yaitu dengan 5 cara. Yang pertama itu dimulai dari membersihkan labia mayora sinistra, lalu labia mayora destra, kemudian labia minora sinistra, labia minora destra, dan yang terakhir dari vestibulum sampai ke perineum. Iya, bagaimana Rara, sudah paham? Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan untuk kembali ke tempat kelompok 3. Ya, kita sudah melihat presentasi dan mendemonstrasikan dari tiap kelompok tadi. Sekarang Ibu akan bertanya nih, apakah kalian sudah mencapai pemahaman? Sudah, Bu. Pemahaman, kemudian siapa yang akan memberikan kesimpulan? Kita sudah belajar tentang apa? Iya, Caca, silakan. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan, dan teknik mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Iya, bagus. Hari ini kita sudah belajar tentang pengertian, kemudian tujuan dan teknik cara mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Untuk mencapai pemahaman ini, Ibu akan berikan sedikit penguatan, memberikan materi ya. Kita lihat di sini ada pengertian mengatur posisi itu apa ya? Yaitu adalah suatu tindakan keperawatan di mana mengatur pasien dengan posisi yang baik dan mengubah secara teratur dan sistematis ya. Kemudian kita lihat di sini pengertian dengan posisi pasien merupakan suatu tindakan keperawatan yang mengatur pasien dengan posisi senyaman mungkin ya. Selanjutnya kita lihat ada tujuan dalam mengatur posisi pasien, itu mencegah nyeri otot. Selanjutnya adalah mengurangi tekanan pada bagian tubuh dan mencegah kontraktur otot, mempertahankan tonus otot, kemudian memudahkan suatu tindakan medis maupun keperawatan. Ya,
Kemudian jenis-jenis dari posisi pasien. Di sini ada posisi Fowler yang tadi sudah didemonstrasikan dari teman kelompok 1. Kemudian ada posisi supinasi atau supin, ya. Kemudian ada posisi pronasi, posisi sim, kemudian dorsal recumbens, posisi tredelemble, kemudian posisi lateral, posisi litotomi, dan posisi genupextural. Itu adalah jenis-jenis dari posisi pasien dalam mengatur posisi pasien di atas tempat tidur. Selanjutnya, di sini ada penjelasan tentang posisi Fowler, ya. Sudah paham kalian semua, ya? Berapa derajat tadi pada saat posisi Fowler? 90 derajat, ya, yang sudah didemonstrasikan untuk kelompok 1, yaitu indikasinya untuk memberikan kenyamanan pada pasien yang sesak nafas. Kemudian di sini ada indikasinya dan posisi SIM, ya, posisi SIM. Posisi ini adalah memberikan suatu posisi pasien dengan setengah miring, ya, miring, bisa miring kanan atau miring kiri. Biasanya indikasinya untuk pasien untuk pemberian obat secara supositoria, ya, itu adalah posisi SIM. Kemudian posisi dorsal recumbens, di mana posisi terlentang dengan merenggangkan kaki dan telapak kaki menempel di bagian kasur atau alas di kasur, ya, kemudian agak direnggangkan. Biasanya dengan posisi ini adalah untuk pasien dengan pemberian vulva hygiene atau membersihkan daerah perineum, ya, yang tadi sudah didemonstrasikan. Selanjutnya adalah posisi tredelemble, ya. Posisi tredelemble itu adalah membaringkan pasien dengan posisi kepala lebih rendah daripada kaki, ya, itu adalah posisi tredelemble. Yang tujuannya adalah memperlancar peredaran darah ke otak. Itu adalah posisi tredelemble. Nah, ini adalah gambar-gambar. Baik, dari penjelasan yang Ibu berikan, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menarik? Menarik, ya, lebih menarik, ya. Lebih seru tidak dengan pembelajaran saat ini? Kira-kira apa pendapat kalian? Lebih menariknya di mana? Lebih dapat dipahami karena langsung didemonstrasikan. Iya, lebih dipahami karena langsung didemonstrasikan. Ada lagi, kalian siapa yang mencapai kepemahaman, ya, karena kita langsung mengetahui bagaimana teknis-teknisnya. Ya, untuk pembelajaran ini kalian sudah memberikan kesimpulan dan Ibu juga memberikan kesimpulan, yaitu pada saat ini kita sudah belajar tentang pengertian, tujuan dari bagaimana cara mengatur posisi pasien dan bagaimana cara menentukan teknik-teknisnya. Kemudian kalian pun juga bisa mendemonstrasikan dari mengatur posisi pasien di atas tempat tidur sesuai dengan indikasinya atau kasus dari pasien tersebut. Baik. Untuk tugas di rumah, kalian akan mengerjakan LKPD nanti yang akan Ibu berikan, dikerjakan dengan baik. Kemudian tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan, ya, untuk bagaimana kita agar tetap dalam keadaan sehat dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini, lebih baiknya Ibu minta untuk memimpin doa. Ain untuk memimpin doa. Silakan Ain. Hai teman-teman, mengambil pelajaran hari dan berdoa mulai. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.